Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita mengingat karya terbesar yang Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Dia menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kiranya semakin kuat terukir di dalam hati kita betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Itu bukan karena kebaikan kita, melainkan hanya karena kemurahan-Nya. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Itulah yang kita syukuri hari ini. Pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus saat ini, kita diyakinkan bahwa Yesus yang mati di kayu salib adalah hamba Tuhan yang menderita. Karena itu, kita patut mensyukuri karya penebusan-Nya untuk kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 88, bait pertama dan bait kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut?
Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di
Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Ingatlah penderitaan Yesus di kayu salib. Sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendaknya dalam segala perbuatan kita, marilah kita merendahkan diri di hadapannya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena dosa kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, oh Tuhan Yesus domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau menanggung derita untuk menebus kami dari dosa dengan darah-Mu yang tercurah di Golgota. Betapa besar kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Namun kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tetapi kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus kehidupan kami, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dosaku
Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut melaksanakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pengumuman pada saat ini. Yang pertama, pada hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Kematian Yesus Kristus melalui persekutuan ibadah kita di gereja ini. Kita laksanakan tadi yang pertama pada pukul 7.30, yaitu ibadah, dan setelah itu yaitu pelaksanaan perjamuan kudus, dan yang kedua kita laksanakan ibadah pada pukul 15.30 pada saat ini, dan akan kita lanjutkan nanti dengan perjamuan kudus. Yang kedua, kebaktian buha-buha ijuk, yaitu pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 4.30 WIB. Yang ketiga, ibadah Paskah Sekolah Minggu 17 April 2022 pukul 10.30 WIB, tatap muka untuk kelas besar, kelas 4 sampai dengan prasidi, dan untuk kelas kecil, kelas TK sampai dengan kelas 3 SD secara virtual online. Yang keempat, ibadah Paskah pertama Minggu 17 April 2022 masuk pukul 7.30 WIB berbahasa Batak, pukul 10.30 berbahasa Indonesia, dan pukul 15.30 WIB berbahasa Indonesia. Dan kita akan mengumpulkan persembahan yaitu untuk kategorial perempuan HKBP Pusat. Yang kelima, ibadah Paskah kedua pada hari Senin 18 April 2022 masuk pukul 10 WIB berbahasa Batak. Demikian pengumuman bagi kita pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini
kebaktian sore kita pada hari Jumat Agung ini, di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus. Nas firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada persekutuan peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus tertulis dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan tertulis, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Peringatan in memorial. Ini sering kita lihat, kita baca, apalagi di tempat pemakaman, dan artinya juga bisa kita mengerti. In memorial, peringatan, supaya selalu diingat, jangan dilupakan. Yang berhubungan dengan Jumat Agung yang kita rayakan pada hari ini. Bisa kita katakan in memorial. Peringatan, memperingati. Yaitu tentang hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apakah cukup hanya peringatan atau in memorial? Jauh lebih dalam artinya harus kita pahami, harus kita hidup sesuai dengan apa yang kita peringati tersebut. Peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Muncul pertanyaan, mengapa dia mati? Karena apa? Dia mati di kayu salib karena kejahatannya. Ini pertanyaan demi pertanyaan. Dan kita pasti mampu untuk menjawabnya. Dari pertanyaan sekaligus jawaban tadi,
kita ternyata tidak cukup hanya berin memorial. Hanya mengingat, hanya memperingati. Tetapi lebih dari situ, kita harus menghargai, bahkan kita harus hidup dari yang kita hargai tersebut, yaitu atas kematian Tuhan Yesus Kristus yang pasti oleh karena dosa manusia. Dia menderita, dia dihina, dan bahkan dia disalibkan, dan di kayu salib dia harus mati oleh karena dosa kita umat manusia. Dosamu dan juga dosaku. Ini yang paling berharga. Bisa saja muncul pertanyaan melalui nalar pikiran manusia. Allah kok harus mempersembahkan anaknya menderita dan mati? Apa memang harus jalan seperti itu? Sebenarnya gampang. Tuhan itu kan maha kuasa. Dia pemilik dunia ini beserta isinya. Sebenarnya suka hati Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Sedangkan dia berfirman saja, tercipta semuanya. Hanya dengan berfirman. Manusia yang berdosa, yang harus diselamatkan, apa harus melalui penderitaan dan kematiannya? Itu bisa saja pikiran manusia. Ada hal yang gampang, kok dipersulit? Tinggal berfirman saja, selesai. Contoh. Dan ini akar persoalan. Allah berfirman saja, hai kamu manusia yang berdosa, dosamu diampuni. Selesai. Tidak sulit. Tidak harus melalui via dolorosa. Tidak harus disalibkan di kayu salib. Tidak harus mati di kayu salib. Terhina sekali. Tinggal ngomong saja, berfirman saja. Hai kamu manusia yang berdosa, dosamu diampuni. Sekali Tuhan berfirman akan terjadi. Tidak harus seperti ini. Harus menjalani penderitaan. Harus dihina. Harus mati di kayu salib. Dan bahkan ada yang mengolok-olok. Tuhannya orang Kristen. Kok bisa mati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana ada rahasia Allah di dalam diri Yesus Kristus. Allah di dalam diri Yesus Kristus ingin menunjukkan kebenarannya. Kebenaran yang tidak gampang
yang tidak mudah, yang akhirnya bisa disepelekan orang. Tetapi harus melalui yang bertolak belakang dengan keinginan kemauan manusia. Sebab manusia pada dasarnya kalau bisa tidak perlu menderita. Tidak perlu bersusah-susah. Dan bahkan ada angan-angan harapan manusia. Saya mau masuk surga, tapi tanpa melalui kematian. Tapi Allah ingin menunjukkan kebenarannya di dalam diri Yesus Kristus. Kebenaran yang sungguh-sungguh. Kebenaran yang tidak gampang. Kebenaran yang tidak mudah. Kebenaran yang tidak bisa disepelekan oleh manusia, oleh dunia ini, oleh penguasa. Karena kebenarannya sulit dijangkau akal pikiran manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang bagaimana yang dimaksud? Allah menghukum manusia oleh karena dosanya. Hingga upahnya adalah maut, kematian. Dan itu yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Itu berarti kebenarannya oleh karena dosa manusia dia akan dihukum. Tetapi karena kebenaran Allah di dalam kasih-Nya yang tidak dapat diselami siapapun, Dia tidak menginginkan manusia itu mati di dalam dosanya. Tetapi manusia itu harus terlebih dahulu untuk diselamatkan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yehezkel pasal 33 ayat 11 dikatakan seperti ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kebenaran Allah menyediakan tempat di sorga. Satu tempat, tempat orang yang percaya. Kalau manusia tidak diselamatkan untuk mendapatkan kehidupan yang baru tersebut, tidak ada yang masuk ke surga. Berarti kalau dikatakan upah dari dosa adalah maut, kematian, kematian manusia akan tetap di dalam kematian tersebut. Tetapi pada saat ini, Jumat Agung ini, dengan kehadiran Yesus Kristus, dengan kematian Yesus Kristus, kematian mematikan kematian itu. Dengan kata lain, kematian
mengalahkan kematian itu. Molo di hatabata di dokma ngetelu sorok nih hamatiani. Di dalam siapa? Di dalam diri Yesus Kristus. Dia harus mati. Turun dalam kerajaan maut. Dan dia mengalahkan maut itu, kematian itu. Dia bangkit. Dan kita katakan naik ke surga. Itu sekaligus upah bagi orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus yang percaya kepadanya. Itulah karya Allah yang terbesar. Itulah karya Allah yang luar biasa. Dan itu tidak dapat diperbuat oleh dunia ini. Dia harus mengalami dosa manusia. Dia harus bawa di dalam kematian supaya kita hidup, supaya kita selamat. Bahkan dilihat dunia ini seolah-olah dia orang berdosa. Padahal dia tidak mengenal dosa. Dia menderita oleh karena kita. Dia disalibkan oleh karena kita. Padahal sepatutnya kitalah yang menderita. Dan bahkan kitalah yang harus disalibkan. Tetapi Tuhan, Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus, tidak menginginkan seperti itu. Manusia yang diselamatkan, yang mau diselamatkan, tetapi manusia sendiri yang menyalibkan dia. Penderitaannya sempurna hingga kematiannya, dan itu adalah ulah dari manusia. Dia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Karena itulah kehendak Allah supaya sempurna semuanya. Karena standar Allah adalah sempurna, maka penyelamatannya juga kepada kita manusia harus sempurna. Manusia saja yang dijatuhi vonis hukuman mati di dunia ini, sebelum dijatuhi hukuman mati, tiba saatnya ada satu pertanyaan buat si terdakwa yang akan dihukum mati tersebut. Selalu disodorkan satu pertanyaan. Apa permintaan saudara yang terakhir? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ada kesempatan itu, pertanyaan itu disodorkan? Tidak. Justru sebaliknya, tidak ada waktu untuk itu. Karena dalam mulut manusia berteriak mengatakan, salibkan, salibkan, salibkan. Tidak ada permintaan, tidak ada disodorkan. Apa permintaan yang terakhir? Makanya dikatakan sempurna. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa Allah dengan firman-Nya mengatakan,
tanpa harus mengorbankan anaknya. Wahai kamu manusia, dosamu diampuni. Bisa. Tetapi karena terlalu mudah, maka bisa lebih disepelekan manusia dunia ini. Sedangkan Tuhan Yesus saja yang menderita dan mati di kayu salib, toh juga disepelekan. Toh juga tidak dihargai. Dikatakan hal yang biasa. Padahal satu perjuangan yang luar biasa yang di dunia ini satu pun tidak akan mampu untuk melakukan itu. Sekali lagi, itulah karya Allah yang terbesar. Satu hal lagi yang menjadi ditunjukkan dalam nats kita ini, di dalam situasi kondisi keberadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menempatkan dirinya serendah-rendahnya. Dan bahkan dalam nats kita ini digambarkan sebagai manusia yang tidak berharga. Dan bahkan bukan gambaran manusia lagi. Ayat 14 dikatakan dalam nats kita, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Mulu dihata-bata didok amagu ngirinai. Wajahnya, rupanya tidak seperti manusia lagi. Bahkan dikatakan buruk rupanya. Karena apa? Ternyata luar biasa dosa manusia yang teremban dalam dirinya. Penderitaan yang dia alami. Rupanya juga wajahnya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi. Seharusnya rupa kita lah yang paling buruk di hadapan Tuhan. Bukan rupa Tuhan Yesus. Seharusnya rupa kita. Tetapi supaya rupa kita tetap cantik, tetap handsome, tetap fresh, Yesus disalibkan, mati dengan darahnya. Dia menutupi dosa kita manusia. Kalau sudah ditutupi, Allah tidak selalu melihat dosa kita itu lagi. Kita akan selalu dilayakkan. Allah sendiri bertindak, berbuat seperti itu, mengampuni dosa kita secara sempurna. Bukan separuh, bukan 50%, bukan 75%, bukan 80%. Sempurna 100%. Kalau kita berdoa dalam doa, Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Baru secuil kesalahan dosa teman kita kepada kita, kita sulit untuk melupakan. Tetapi Allah mengampuni kita 100%.
Patronnya, ukurannya siapa? Tuhan, bukan diri kita. Makanya kalau kita nanti perjamuan kudus, jauhkan, tanam rasa kebencianmu, iri hatimu, kedengkianmu, perbeda-bedaanmu, supaya kita layak. Sering ini bagi kita orang Kristen, kalau tiba mau perjamuan kudus, diajak temannya, kamu enggak perjamuan kudus? Enggak, saya pulang dah. Kenapa? Aduh, belum sanggup saya menerimanya. Karena apa? Belum bisa hilang sakit hati saya melihat dia yang kebetulan bersama-sama perjamuan kudus nanti di sini. Bagusan saya pulang. Rugi. Percuma apa yang kita rayakan Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengampuni kita, membersihkan kita, mensucikan kita. Maka kita juga harus mampu untuk menjauhkan rasa dendam, iri hati, dengki, moledok di hata-batak, hosom, teal, elat, late. Kita jauhkan supaya tidak sia-sia apa yang kita rayakan memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dia mati untuk keselamatan kita. Amin, kita berdoa. Kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan, untuk menebus kami orang yang berdosa ini. Kematian Tuhan gantikan menjadi kehidupan. Oleh karena dosa kami yang seharusnya kami harus menerima kematian yang kekal. Tetapi oleh karena kematian Tuhan, keselamatan dari Tuhan, kami mendapatkan kehidupan yang kekal dari Tuhan. Itulah karya-Mu yang terbesar Tuhan, yang harus kami syukuri. Itulah yang kami rayakan pada saat ini, pada Jumat Agung ini. Kami memperingati hari kematian-Mu. Satu tujuannya, untuk keselamatan kami. Engkau mengampuni, Engkau menghapus seluruh dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, tuntun kami selalu hikmat dari Tuhan yang bekerja, yang menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan atas kematian-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehidupan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Itulah berkat yang luar biasa yang kami harus hargai, syukuri, dan kami harus hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Menghadapi
salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku.
kita nyanyikan ayat 1, jemaat kami undang untuk berdiri. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia menderita sengsara, dihina dan disesah sehingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persatuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita yang dalam satu persekutuan pada saat ini, kita akan melanjutkan ke perjamuan kudus, tapi sebelumnya kita akan break 10 menit, kurang lebih 10 menit. Dan sekaligus juga gereja kita ada menyediakan roti yang manis dan minum air putih untuk pelepas dahaga.